Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan menemui Anda di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Pandemi ini memang belum memungkinkan kita bisa bertatap muka, bisa ketemu langsung, walaupun pekan ini sudah ada edaran dari Bapak Rektor bahwa kegiatan perkuliahan secara tatap muka sudah mulai dimungkinkan. Tapi informasi yang saya terima kemarin, hasil polling mahasiswa hampir 60% masih menginginkan perkuliahan secara daring, belum secara luring, karena memang salah satu syarat bisa digelarnya perkuliahan ini adalah harus dapat surat izin dari orang tua. Jadi kalau nanti kena virus COVID itu menjadi tanggung jawab pribadi. Buat saya kuliah daring luring sama aja gitu ya. Yang penting the show must go on. Apapun kondisinya, pandemi dan tidak, kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang baru mengenal saya. Saya Dr. David Rijal Nugroho, SSMSI, dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pakuan. Saya diberikan amanah oleh program studi untuk mengajar beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah pengantar ilmu politik. Sejak mata kuliah ini ada, lahir pertama kali, saya langsung diserahi untuk mengajar mata kuliah ini. Dan sebagai juga koordinator atau penanggung jawab dari mata kuliah ini. Saya juga bingung apa alasannya program studi memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengajar mata kuliah ini. Mungkin karena saya suka politik kali ya. Padahal latar belakang saya secara akademis itu bukan di ilmu politik. Studi saya di S1 tentang sastra, S2 saya tentang CSR, S3 saya tentang CSR. Jadi kalau nanti ada yang mengambil konsentrasi humas mata kuliah CSR, pasti ketemu saya karena itu salah satu riset kajian yang saya geluti sampai sekarang. Oke, saudara sekalian, mata kuliah ini pengantar ilmu politik adalah mata kuliah bersyarat. Maksudnya apa? Bersyarat itu adalah harus lulus karena nanti pada semester yang akan datang ada mata kuliah yang disebut dengan komunikasi politik. Jadi Anda nggak boleh ikut atau mengambil mata kuliah komunikasi politik kalau belum lulus mata kuliah ini. Jadi ini adalah mata kuliah dasar sebelum Anda masuk ke mata kuliah inti, yaitu komunikasi politik. Seperti kita ketahui, ibarat rumah ilmu komunikasi, maka di dalam rumah itu banyak kamar. Apalagi rumahnya besar. Rumahnya namanya ilmu komunikasi, kamarnya ada komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi kelompok, termasuk di dalamnya adalah komunikasi politik. Sebagai salah satu kamar
dalam rumah besar yang disebut dengan ilmu komunikasi. Jadi kajian-kajian terkait dengan ilmu komunikasi itu sangat banyak. Salah satunya adalah tentang komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini sebuah kajian yang paling banyak minatnya juga gitu loh. Walaupun di tingkat skripsinya masih belum banyak, tapi di Indonesia komunikasi politik ini salah satu hal yang sering ada di depan kita. Kalau ada pemilihan kepala daerah, ya, bupati, wali kota, gubernur, itu pasti ada yang disebut dengan komunikasi politik. Pemilihan legislatif, itu ada proses komunikasi politik. Kemudian ada partai politik, itu pasti ada komunikasi politik. Apalagi pemilihan presiden, ya. Jadi nanti kalaupun lulus, mungkin juga Anda akan bertemu saya, mungkin, karena saya salah satu pengajar mata kuliah komunikasi politik. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk Anda, untuk serius dan concern agar bisa mengambil mata kuliah komunikasi politik. Bisa juga mengambil riset penelitian mau lulus nanti tentang kajiannya tentang komunikasi politik. Saudara-saudara sekalian, di pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi ujian tengah semester yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Nggak usah terlalu ribet gitu loh sebenarnya, karena di Learning Management System LMS setiap pekan tuh saya sudah menyampaikan materi pokok dan kadang-kadang juga ada materi penunjang. Misalnya Anda bisa mempelajari tentang konsep dasar ilmu politik. Itu sudah saya upload linknya di LMS. Juga tentang demokrasi, tentang konstitusi, tentang hak asasi manusia, tentang pembagian kekuasaan, tentang negara. Itu kira-kira bahan-bahan yang minimal Anda harus kuasai. Saya berharap Anda tidak saja tergantung dari materi yang saya upload di LMS, tapi Anda juga bisa untuk mencari referensi-referensi lain yang relevan terkait dengan sub bahasan atau sub pokok bahasan yang saya sampaikan tadi. Inilah yang membedakan kita sekolah dan kuliah. Ya, kalau di sekolah itu bukunya satu, ya, menginduk pada buku tersebut. Kalau di kuliah, mata kuliahnya satu, bukunya banyak. Ya, salah satu buku utama yang saya harap Anda baca adalah buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Profesor Dr. Miriam Budiarjo, terbitan Gramedia. Bukunya tebal, warnanya biru. Tapi saya juga sudah menulis buku tentang pengantar ilmu politik, ya. Itu merupakan saripati tadinya dari bahan kuliah, dari PPT, dari tulisan-tulisan yang kemudian berserakan. Akhirnya saya coba tulis bahan ajar itu menjadi sebuah buku. Ya, jadi waktu kemarin kan saya juga udah sampaikan kalau ingin cari mungkin bisa ke Tokopedia, Shopee, atau ke penerbit yang sudah saya post nomor chatnya atau WA-nya di LMS. Silahkan saja. Atau juga bisa meminjam dari kakak kelas yang sudah memiliki buku itu. Rencana saya beberapa materi selain yang dari saya sampaikan juga saya ambil dari buku yang saya tulis sendiri. Kalau nggak salah saya punya buku pengantar ilmu politik, komunikasi politik. Semua mata kuliah saya itu saya bukukan. Sehingga mahasiswa punya arah yang jelas. Jadi kalau udah punya buku itu atau punya buku bahan ajar itu, arah perkuliahannya makin jelas dan Anda nggak susah lagi untuk mencari bahan yang diperlukan. Ya. Jadi kuliah kita mau nggak mau akhirnya bersifat open book.
Ya, harusnya kan kalau tatap muka close book ditutup. Tapi kalau saya bilang close book pun kan di LMS. Anda tetap akan membuka buku atau mau mencari bahan untuk menjawab dari pertanyaan saya. Gak ada masalah. Jadi memang kalau LMS saya kan nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngawasin Anda pada saat mengerjakan ujian. Itu kelemahannya. Tapi ya mungkin soalnya sedikit agak panjang atau berbobot karena ini bersifatnya open book, tidak close book, ya. Jadi pada pertemuan ke-7 saya akan upload video ini sebagai bahan pertemuan kita secara tatap muka walaupun melalui video. Dan pertemuan 8 Anda akan melaksanakan ujian tengah semester, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan lagi ketemu Pak? Emang pengen ketemu saya setiap minggu, ya kan? Kadang saya ngajar pun nggak nanya gitu loh. Jadi kalau ingin bertanya nanti bisa di forum diskusi deh. Pak ingin menanya apa, nanti saya jawab secara tertulis gitu. Jadi itu lebih mudah gitu loh. Jadi setiap minggu komtinya selalu chat, Pak link Zoom-nya mana? Nah ini link Zoom-nya di video ini gitu ya. Jadi saya sekali ngomong, saya bisa share ke kelas lain. Karena kalau enggak, kayak kaset yang diulang-ulang gitu loh. Kelas A saya ngomong hal yang sama, kelas B ngomong yang sama, ya kan. Kelas C ngomong yang lain, mendingan saya rekam sekaligus. Sekali ngomong yang sama, materi juga sama, ya sehingga saya bisa hemat energi juga gitu loh, ya. Sehingga saya nggak harus mulut saya berbusa-busa untuk menyampaikan hal yang sama. Tapi kalau ada pengen pertanyaan-pertanyaan, nanti di forum diskusi ada bisa tulis pertanyaan-pertanyaan itu, nanti akan saya coba jawab. Gitu. Apalagi ya, oke. Mungkin Anda belum mengenal saya. Ya, Pak David ini siapa? Ya saya dosen saja. Tapi mungkin kemarin yang sering nonton TV di bulan September, ini kayaknya dosen saya juga nih, ya. Ribut dengan Rocky Gerung gitu ya. Kalau Anda ada di TV One, Kompas TV. Ya, side job saya selain sebagai dosen adalah saya adalah Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk yang kemarin rame-rame berdebat dengan Rocky persoalan tentang sengketa lahan. Itu pekerjaan di luar saya sebagai dosen. Saya juga berlatar belakang wartawan, jurnalis, karena dulu waktu setelah lulus kuliah saya menekuni profesi jurnalis sampai sekarang. Jadi kalau nggak salah di program studi ilmu komunikasi yang masih aktif menekuni dunia jurnalistik itu saya, Pak Sardi, dan Bu Ratih. Ada 3. Kalau Bu Ratih saya nggak terlalu aktif di mana. Kalau Pak Sardi saya tahu betul dia menjadi salah satu redpel atau pemimpin redaksi sebuah majalah. Saya juga masih mengelola sebuah surat kabar di Bogor namanya Harian Pakar, juga memegang onlinenya namanya Pakar Online, ya. Kok bisa kemana-mana Pak ya, itulah saya nggak bisa banyak cerita. Pokoknya saya memang hidup di dunia jurnalistik, di dunia corporate communication, di dunia CSR, ya. Dan di pemerintah daerah kabupaten juga saya aktif, ya. Saya ngurusin pramuka juga, ya, macam-macam, ya. Terakhir saya menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP Unhas Pakuan yang sekarang dilanjutkan oleh PM Pak Muslim. Itu saja mungkin hal yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-7 ini. Nanti insya Allah setelah UTS pada pertemuan ke-15 saya akan menyapa lagi untuk menyampaikan kisi-kisi terkait ujian akhir semester. Tetap jaga prokes dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi untuk belajar. Saya yakin Anda akan menjadi sukses kalau Anda menekuni pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.